Halo teman-teman, makasih udah klik video ini. So, di video kali ini aku pengen kasih tahu apa sih hal yang harus kalian hindarin agar diet kalian itu berhasil dari pagi sampai ke malam. Karena itu bener-bener ngaruh banget di tubuh aku, dan aku pengen share sesuai dengan keberhasilan yang aku jalani. Jadi total aku tuh udah pernah berhasil diet nurunin dari 75 kilo ke 52 kilo. Ya, 52 kilo, which is itu aku udah nurunin berat badan sebanyak 23 kilo. Jadi aku pengen share ke kalian hal yang harus kalian hindarin banget di pagi hari khususnya. Kenapa aku bilang di pagi hari? Kenapa aku bilang di pagi hari? Karena pagi hari kalian itu menentukan keberhasilan kalian sampai ke malam hari. Kalau pagi hari kalian udah gagal, udah melanggar aturan, udah nggak berhasil, itu malamnya itu pasti kalian bakalan gagal, cemas, dan seterusnya bakalan gagal terus dietnya. Jadi ini adalah hal yang harus banget kalian taatin kalau misalkan kalian pengen berhasil diet dari pagi sampai malam. Let's go. Apa aja halnya? Aku nggak tahu berapa poin, tapi ini bakalan aku kasih tahu, ini sesuai dengan intuisi aku banget bikin video ini. Let's go. By the way, kalau kalian salpok sama pita yang lagi aku pakai, ada di link deskripsi, dan juga kardigan ini ada di link deskripsi. Oke teman-teman, hal pertama yang harus banget kalian hindarin di pagi hari ini ya, khususnya biar diet kalian tuh berhasil dari pagi sampai malam, bahkan sampai berbulan-bulan sampai kalian mencapai target berat badan kalian, kayak mau turun 20 kilo, kayak mau turun 15 kilo, kayak mau turun 25 kilo, 30 kilo, pokoknya terserah kalian targetnya berapa gitu. Jadi ini hal yang harus kalian hindarin di pagi hari biar diet kalian itu enggak gagal. Pertama, kalian di pagi hari nggak boleh yang namanya konsumsi karbohidrat simplex. Apa sih itu karbohidrat simplex? Karbohidrat itu ada dua, ada yang kompleks, ada yang simplex. Nah, kalau yang simplex itu secara kasarnya adalah karbohidrat yang nakal, yang dia itu bersifat cepet banget kayak naikin gula darah kalian, dan karbonya itu tinggi banget. Dan ini tuh kebanyakan ini adalah makanan-makanan yang instan. Contohnya tuh kayak apa? Contohnya kayak mie instan, roti, nasi putih, itu juga termasuk karbohidrat simplex ya. Terus juga kayak gorengan, sosis kemasan, pokoknya yang kemasan-kemasan itu, yang instan-instan itu tuh gak boleh dikonsumsi di pagi hari, apalagi yang manis gitu. Nah, aku pribadi kalau misalkan di pagi hari yang bener-bener nih ngebantu banget sih buat nahan nafsu makan kalian dari pagi sampai siang, bahkan sampai sore, adalah aku waktu di pagi hari itu biar bener-bener berhasil hari-hari aku dan semangat gitu, aku selalu minum kopi pahit, tanpa gula, tanpa susu, tanpa creamer. Dan itu mereknya apa? Mereknya adalah dari Nescafe Classic nih. Aku kasih tahu ke kalian nih. Ini masih ada bungkusnya sampahnya nih. Aku selalu pagi hari itu minum Nescafe Classic yang saset gini, 2 bungkus aja, which is ini cuma 10 kalori. Ini nahan nafsu aku banget dari pagi sampai kayak buka IF gitu ya. Aku diet IF sekarang. Jadi dari pagi sampai ke buka IF ini bener-bener nahan nafsu makan aku banget. Karena aku bener-bener di pagi hari bener-bener tidak makan karbohidrat simplex. Jadi yang pertama, kalau kalian pengen berhasil dietnya, kalian hindarin di pagi hari jangan makan yang namanya karbohidrat simplex. Oke, lanjut di hal yang kedua. Hal yang harus kalian hindarin yang kedua ini adalah di pagi hari kalian nggak boleh konsumsi makanan yang mengandung gula pasir yang tinggi. Jadi mengandung gula pasir yang tinggi itu banyak ya, ada roti, gorengan pisang, cake, pokoknya banyak tuh, kayak tahu gak sih kayak lupis kayak gitu-gitu, itu kan gulanya banyak. Pokoknya kalian harus hindarin yang namanya makanan yang mengandung gula tinggi. Kenapa? Soalnya kalau misalkan di pagi hari aja kalian udah kayak makan gula, makan manis, itu pasti kalian gampang banget yang namanya lapar. Yang kedua, kalian bakalan ketagihan. Yang ketiga, kalian itu
udah nggak akan berhasil banget sampai malam kalian konsisten diet tuh susah gitu. Kalau misalkan kalian diawali di pagi hari dengan makan gula pasir, itu udah fix gitu. Aku pribadi ini aku lagi ngurangin banget gula pasir. Sekarang aku tuh lagi jalanin habit, yaitu aku ngurangin makanan yang manis gitu. Ngurangin ya, belum menghilangkan. Kalau misalkan ngurangin berarti aku masih mengonsumsi. Nah, aku masih mengonsumsi tapi dalam batas yang sangat-sangat minimal gitu. Jadi aku tuh kadang konsumsi tuh nggak mau banget di pagi hari. Aku konsumsi itu di siang hari di saat aktivitas, dan jangan juga malam-malam gitu. Jadi kayak gitu, kurangin yang namanya gula pasir, karena gula pasir itu musuh terbesar dalam proses penurunan berat badan. Kalau misalkan kalian pengen cepet, kalau misalkan kalian nggak pengen cepet turun berat badannya, ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Tapi aku kan ngasih tahu buat kalian yang pengen berhasil dietnya gitu. Lanjut di hal yang ketiga. Yang ketiga adalah hindarin makan berat di pagi hari. Ini ngaruh banget dalam keberhasilan diet aku ya waktu dulu. Jadi sebenarnya aku mau ngasih tahu, karena tiap orang tuh suka beda-beda ya. Kalau misalkan aku pribadi emang basicnya nggak terlalu suka makan berat di pagi hari, tapi ini bener-bener ngebantu aku banget buat nurunin berat badan ketika aku nggak makan berat di pagi hari. Makan berat itu kayak gimana sih? Contohnya tuh kayak nasi kuning, nasi pakai lauk-laukan, apalagi nasinya banyak, itu sangat tidak rekomendasi banget ya kalau misalkan di diet kita makan nasi banyak gitu. Nasi banyak ya kapasitasnya, boleh makan nasi tapi jangan banyak gitu. Nah, makan berat yang contohnya kayak gitu, mie goreng, bihun, nasi uduk, itu tuh hindarin dulu gitu. Jadi bagusnya itu sebenarnya kita tuh sarapan itu ya udah yang ringan-ringan. Contohnya itu kayak aku tadi minum kopi doang, atau minum teh doang, atau minum susu doang, atau minum kayak makannya tuh misalkan telur rebus, atau makan beratnya itu adalah sayur, itu is okay banget. Tapi kalau misalkan makan berat yang kayak mengandung karbo, mengandung gula, mengandung kalori yang tinggi di atas 300 kalori, itu menurut aku kurang rekomendasi banget, karena berpengaruh banget dari pagi itu. Hari di waktu pagi bener-bener berpengaruh banget dalam keberhasilan kamu untuk ke malam harinya. Aku pribadi kalau misalkan nggak hanya dari diet ya, dari misalkan aku udah merasa gagal di pagi hari, itu aku udah kayak kesananya itu bakalan berantakan gitu. Jadi bener-bener awalin pagi hari kalian di hal yang paling terbaik. Bisa kalian dengan sarapan yang tadi yang sehat-sehat, bisa kalian dengan jalan kaki 15 menit aja sebenarnya cukup gitu. Itu benar-benar ngasih dopamin produktif kalau aku ya. Jadi kayak gitu guys. Nah, itu adalah 3 hal yang aku hindarin agar diet aku tuh berhasil dari pagi sampai malam, bahkan sampai berbulan-bulan lamanya. Dan so doain juga ya guys, aku tuh lagi diet banget. Aku lagi mencoba menargetkan bisa turun 20 kilo dalam waktu 4 bulan sampai November nanti. Doain ya. Ayo kita diet bareng-bareng dengan cara subscribe channel aku. Enggak, bercanda. Ayo kita diet bareng-bareng dengan cara kalian komen di komentar kalian berat badannya sekarang berapa, ada target kalian berapa. Kalau aku sekarang berat badannya itu 69, sekian. Target aku adalah turunin 20 kilo, which is kalau misalkan aku 69, aku kurangin 20 kilo berarti 49 ya, target berat badan yang aku mau. Tapi sebenarnya target berat badan yang aku mau itu bukan 49, aku cuman pengen turun ke 50 kilo aja, karena aku merasa, bukan aku doang yang merasa, tapi orang tua aku, teman aku itu ngelihat aku 60 kilo aja sebenarnya aku udah langsing, udah kelihatan ideal, kelihatan ya, belum ideal gitu. Oke teman-teman, makasih udah nonton sampai di detik ini. See you di my next video. Kalau misalkan kalian tertarik berteman dengan saya, kalian bisa follow Instagram aku, TikTok aku, dan juga subscribe channel Nami Scorpi, karena di sini aku nggak hanya bahas tentang diet doang, aku juga ada bahas skincare, aku bahas self improvement, aku aja agak jarang sih bahas. Bye bye.